membahas salah satu kasus paling menarik dalam dunia audit dan etika bisnis, yaitu kasus manipulasi laporan keuangan dari perusahaan Dell. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai kasus Dell Incorporation ini, kita akan melihat terlebih dahulu latar belakang dari Dell Incorporation. Jadi, kasus yang terjadi pada Dell Incorporation menggambarkan transformasi dan inovasi besar dalam industri komputer pribadi. Dell Incorporation yang didirikan oleh Michelle Dell pada tahun 1984 berhasil tumbuh pesat dengan menerapkan model bisnis penjualan langsung ke pelanggan tanpa melalui distributor atau pengecer. Strategi ini memungkinkan Dell untuk merakit komputer sesuai pesanan pelanggan, sehingga dapat menekan biaya produksi, mengurangi risiko penumpukan inventaris, dan menawarkan harga yang lebih kompetitif. Selain itu, Dell memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan rantai pasok secara virtual, memastikan proses produksi yang ramping, cepat, dan fleksibel. Inovasi supply chain management dan penggunaan e-commerce menjadikan Dell sebagai pionir dalam industri ini, karena mampu memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan dan tumbuh menjadi salah satu produsen komputer terbesar di dunia. Keberhasilan Dell juga didorong oleh kemampuannya dalam memberikan layanan purna jual yang baik dan menjaga hubungan langsung dengan pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Namun, pada laporan keuangan, karena ingin menampilkan kinerja keuangan yang seolah-olah selalu memenuhi target laba yang diharapkan oleh para analis di Wall Street, Dell melakukan praktik akuntansi yang melanggar standar. Pada kenyataannya, sebagian besar laba Dell dalam periode tersebut bukan berasal dari hasil operasional bisnis yang sehat, melainkan dari pembayaran besar yang diterima Dell dari Intel. Pembayaran ini merupakan kompensasi agar Dell tidak menggunakan prosesor dari pesaing utama Intel. Akan tetapi, Dell tidak mengungkapkan secara jujur kepada investor mengenai besarnya pengaruh pembayaran dari Intel terhadap laba perusahaan. Bahkan, ketika pembayaran dari Intel mulai berkurang dan berdampak pada penurunan laba, Dell kembali menyesatkan investor dengan tidak mengungkapkan alasan sebenarnya atas penurunan tersebut, sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yuk kita lihat lebih lanjut bagaimana sebuah perusahaan teknologi yang dapat dikatakan cukup besar bisa terjerumus karena adanya kesalahan prinsip akuntansi dan lemahnya pengawasan. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat bagaimana tanggapan dari ahli akuntansi atas adanya kasus ini. Baiklah, dari laporan keuangan yang sudah saya lihat, Dell Incorporation ini menerima pembayaran eksklusivitas dari Intel yang seharusnya diakui secara terpisah di dalam laporan keuangan. Namun, Dell ini justru mencatatnya sebagai pengurang dari biaya operasional, sehingga membuat laporan keuangan ini labanya itu terlihat lebih tinggi daripada kenyataannya. Selain itu, ada penggunaan cookie reserve, yaitu Dell itu membuat cadangan dana secara berlebihan untuk biaya tertentu, dan kemudian menggunakan cadangan ini untuk menutupi kekurangan laba dari periode lainnya, sehingga laba itu terlihat lebih stabil antar dari periode satu ke periode lainnya daripada yang sebenarnya. Nah, hal ini merupakan bentuk manajemen laba, yaitu manipulasi akuntansi untuk menciptakan ilusi kinerja keuangan perusahaan yang baik. Sekian pendapat dari saya sebagai ahli akuntansi. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Desi Marisa. Terima kasih. Itulah tanggapan dari ahli akuntansi atas adanya kasus ini. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana sudut pandang auditor dengan adanya kasus manipulasi laporan keuangan ini. Sebagai auditor, tugas kami adalah mendeteksi salah satu material. Nah, dalam kasus ini, PwC yang merupakan firma audit Dell itu gagal mempertahankan independensinya, terus tidak merencanakan audit dengan baik, dan yang terakhir tidak mengungkapkan manipulasi laporan keuangan. Nah, itu jelas itu melanggar prinsip akuntansi yang berlaku.
Akibat dari kegagalan tersebut, bukan hanya reputasi PricewaterhouseCoopers yang dipertaruhkan, tetapi juga integritas dan kredibilitas profesi audit secara keseluruhan menjadi dipertanyakan oleh publik, investor, dan para pemangku kepentingan lainnya. Karena ketika auditor tidak mampu menjalankan tugasnya secara independen dan objektif, serta lalai dalam mendeteksi penyimpangan yang signifikan, maka seluruh sistem pelaporan keuangan yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi menjadi rentan terhadap manipulasi dan penyalahgunaan. Nah, hal ini juga menciptakan efek domino yang tidak hanya merusak kepercayaan terhadap satu entitas, tetapi juga menimbulkan keraguan terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan etika dalam industri audit secara luas. Pada akhirnya, jika penyimpangan seperti ini tidak ditindak secara tegas dan tuntas, maka masyarakat akan kehilangan keyakinan bahwa auditor benar-benar berfungsi sebagai penjaga kepatuhan dan transparansi, yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar keuangan global. Oleh karena itu, penting bagi profesi audit untuk melakukan refleksi mendalam dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang konkret, termasuk memperketat standar independensi, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan audit, serta memperkuat pengawasan internal di dalam firma audit itu sendiri. Hanya dengan komitmen yang kuat terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas, profesi ini dapat memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa peran auditor sebagai garda terdepan dalam menjaga kebenaran laporan keuangan tetap relevan dan dihormati. Dan jelas itu mencoreng kepercayaan publik terhadap profesi kami. Nah, sekarang kami menghadirkan secara langsung pihak manajemen dari perusahaan Dell, yaitu Bapak Krisna. Baik, terima kasih Mbak Desi. Di sini kami dari manajemen perusahaan Dell ini ingin menanggapi kasus manipulasi tersebut, di mana memang kemitraan strategi dengan Intel kami melalui exclusive payment yang merupakan bagian dari upaya kami untuk mengoptimalkan rantai pasokan dan memberikan nilai terbaik kepada pelanggan. Namun, pencatatan dan perlakuan akuntansi kami berbeda interpretasinya dengan pihak SEC, di mana meskipun kami tidak mengakui atau membantah tuduhan tersebut, kami menghormati pandangan regulator yang telah memberikan pendapat mengenai kasus ini. Nah, jadi dalam kasus ini bagaimana tanggapan Bapak sebagai pihak manajemen perusahaan untuk menindaklanjuti adanya manipulasi laporan keuangan ini? Dalam menindaklanjuti kasus pemalsuan laporan keuangan ini, kami telah menerima tuduhan dari pihak SEC tersebut. Mungkin kami akan membayar denda tersebut sebesar $100 juta. Selanjutnya kami juga menerbitkan laporan keuangan kembali agar bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan atau beberapa data yang telah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut, untuk memperkuat kepercayaan investor lagi, khususnya ini memperbaiki kesalahan catatan terkait pembayaran eksklusif tadi dari Intel dan penggunaan cookie jar reserve. Dan tidak lanjut terakhir kami telah berkompromi dengan beberapa investor untuk membeli saham mereka secara publik agar kami bisa mendapatkan semua saham tersebut untuk kami tutup, gak kami terbukakan lagi. Simpelnya perusahaan kami akan kami jadikan sebagai perusahaan privat dalam untuk meredakan amarah para investor tersebut. Oke, baik, itulah tanggapan dari pihak manajemen perusahaan Dell atas adanya kasus manipulasi laporan keuangan. Baik, terima kasih kepada Bapak Krisna sebagai pihak manajemen dari perusahaan Dell telah hadir dan memberikan tanggapannya atas kasus ini. Terima kasih juga Mbak. Untuk yang terakhir, kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari para investor perusahaan Dell atas adanya kasus manipulasi laporan keuangan ini. Kami para pemegang saham merasa dikhianati. Harga saham kami anjlok ketika kebenaran mulai terungkap.
kami menuntut perusahaan Dell dan PYC karena merasa mereka bersekongkol dalam menyesatkan pasar. Kasus Dell mencerminkan bagaimana tekanan pasar bisa mendorong perusahaan besar untuk mengambil jalan pintas yang beresiko. Demi memenuhi ekspektasi Wall Street, Dell memilih memanipulasi laporan keuangan melalui dua praktik utama. Pencatatan exclusivity payments dari Intel secara tidak tepat dan penggunaan cookie jar reserves untuk menstabilkan laba. Keduanya menciptakan ilusi bahwa kinerja perusahaan lebih kuat dan stabil daripada kenyataannya. Masalahnya, ilusi inilah yang dijadikan dasar oleh ribuan investor dalam membuat keputusan. Ketika kebenaran terbongkar, harga saham anjlok dan kepercayaan publik ikut runtuh. Dari sudut pandang investor, ini bukan sekedar kesalahan teknis. Ini adalah pelanggaran etika yang berdampak nyata pada keuangan pribadi, dana pensiun, dan tabungan jangka panjang. Investor bukan hanya angka di grafik. Kami adalah individu yang mempercayakan uang kami pada kredibilitas perusahaan. Saat kredibilitas itu dirusak, butuh lebih dari sekadar permintaan maaf untuk memperbaikinya. Solusi yang kami harapkan dari Dell melibatkan beberapa hal penting. Yang pertama adalah transparansi. Dell harus secara terbuka mengakui pelanggaran yang terjadi serta menjelaskan langkah-langkah perbaikan yang sedang dan akan dilakukan. Kedua, perbaikan sistem pelaporan dan pengawasan internal. Harus ada pihak independen yang mengaudit laporan keuangan secara menyeluruh, bukan hanya formalitas. Ketiga, keterlibatan investor. Dell perlu membuka ruang dialog, memperjelas komunikasi, dan memastikan bahwa suara pemegang saham dipertimbangkan dalam kebijakan besar. Terakhir, tanggung jawab finansial. Kami berharap ada bentuk kompensasi atau pemulihan yang realistis bagi kami yang dirugikan, baik secara hukum maupun reputasi. Bagi kami, kepercayaan tidak bisa dipulihkan lewat pernyataan PR atau manuver manajemen. Kepercayaan dibangun dari komitmen jangka panjang, dari transparansi yang konsisten, dan dari kesediaan untuk benar-benar berubah. Kalau Dell bisa menunjukkan semua itu, mungkin kami bersedia untuk kembali percaya, pelan-pelan, tapi dengan harapan yang lebih realistis. Kalau Dell ingin kami percaya lagi, maka mereka harus mulai dengan kejujuran. Jangan tutupi kesalahan dan akui saja kebenarannya. Perbaiki sistem pelaporan dan libatkan auditor independen yang benar-benar transparan. Baiklah, kepada saudari Desi, saya cukup setuju dengan apa yang dikatakan oleh saudari Sabrina, bahwa kami itu bukan pihak yang serakah, tapi kami itu hanya butuh kepastian di mana ketika perusahaan itu bermain-main dengan transparansi dan akuntabilitas itu bukan hanya pelanggaran di bidang hukum, itu juga termasuk pengkhianatan terhadap kami para pemilik modal atau investor itu yang mempercayai Dell Incorporated. Nah, hal ini juga terkait dengan integritas, di mana integritas itu adalah hal yang krusial bagi suatu perusahaan, di mana integritas itu adalah suatu yang mahal karena dapat membangun kepercayaan para investor untuk berinvestasi. Nah, selanjutnya itu saya harap para pihak manajemen dari Dell itu dapat mendengarkan suara kami selaku investor. Para pemegang saham diberi kursi untuk melakukan pembicaraan. Nah, kepercayaan itu seharusnya dibangun, bukan untuk diminta. Kalau mereka mau berubah, itu kami terbuka untuk memberi kesempatan. Cobalah kalian bayangkan kepercayaan yang kami berikan kepada Dell Incorporated selama bertahun-tahun itu bukan hanya telah hancur, bukan hanya semata-mata terkait kerugian finansial, tetapi juga pengkhianatan lebih dalam mengenai prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, yang seharusnya ini menjadi inti dari suatu korporat yang beroperasi secara etis. Nah, ketika ditemukan ada manipulasi laporan keuangan oleh audit independen, itu kami sebagai investor atau sebagai pemangku kepentingan itu terasa dikhianati. Audit yang seharusnya menjadi alat untuk memonitor atau mengawasi
kepatuhan terhadap standar pelaporan dan praktik good corporate governance itu justru mengungkap bagaimana Dell Incorporated itu gagal menjunjung tanggung jawabnya kepada publik, terutama kepada pihak investor, masyarakat, dan yang lainnya. Nah, ini menunjukkan tidak hanya sistem pengawasan internal yang salah, tetapi juga adanya potensi itikat buruk dari pihak manajemen maupun dari pihak audit internal yang mungkin untuk menutupi informasi material demi mempertahankan citra korporat dan memenuhi ekspektasi pasar. Nah, kehancuran kepercayaan ini bukan hanya mencerminkan keretakan hubungan bisnis, tetapi juga mencerminkan krisis etika dari Dell Incorporated itu sendiri. Nah, saya harap bagi Dell Incorporated ataupun perusahaan-perusahaan yang lain agar tidak melakukan kesalahan lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada saudari Desi Marisa. Nah, kita telah mendengarkan tanggapan dari beberapa pihak atas adanya kasus manipulasi laporan keuangan ini. Jadi dengan adanya kasus Dell ini mengajarkan kita bahwa etika bisnis itu bukan sekedar teori. Karena jika etika bisnis dikorbankan untuk sekedar keuntungan jangka pendek akan berdampak besar pada keberlanjutan perusahaan. Pihak editor internal dan juga pihak manajemen perusahaan harus menjaga integritas agar pasar tetap efisien dan adil. Sekian pembahasan penyampaian kasus manipulasi laporan keuangan dari perusahaan Dell. Saya Desi Marisa, pamit undur diri. Sekian penyampaian pembahasan kasus dari kasus manipulasi kita telah mendengarkan beberapa tanggapan dari laporan keuangan yang sudah saya lihat, Dell Incorporation ini menerima pembayaran eksklusivitas dari Intel yang seharusnya diakui secara terpisah di dalam laporan keuangan. Namun Dell ini justru mencatatnya sebagai pengurang dari biaya operasional. Sehingga firma audit Dell itu gagal mempertahankan independensinya, terus tidak merencanakan audit dengan sebagai auditor. Tugas kami adalah mendeteksi kesalahan material. Kesalahan material, salah di material. Ulang. Wih, nanti ketawanya kocak. Lakukan akuntansi ini mungkin anjlok ketika kebenaran terlihat. Oke, anjlok. Kalau Dell ingin perbaiki kesalahan, mereka harus mulai dengan kejujuran. Akui kesalahan dan perbaiki saja kebenaran. Akui kesalahan, perbaiki kebenaran.